Halo sobat-sobat Bimbel Cahaya Batam, bertemu kembali di channel YouTube Bimbel Cahaya Batam. Bila Anda tekun, Anda menang. Melalui video kali ini, kita akan mempelajari mengenai transformasi bagian yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Selamat belajar dan tetap semangat. Rotasi merupakan perpindahan setiap titik ke titik lainnya dengan cara memutar pada titik pusat tertentu, sering disebut dengan pusat rotasi. Pusat rotasi dapat pada titik 0,0 atau titik asal atau titik tertentu. Kita sebut A, X, Y. Arah rotasi juga dapat berlawanan arah jarum jam, rotasi positif, atau sebaliknya berrotasi negatif. Unsur rotasi antara lain pusat rotasi, arah perputaran, dan besar sudut perputaran atau rotasi. Kita akan mempelajari 4 bagian rotasi. Yang pertama, rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat. Yang ketiga, rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 270 derajat. Dan yang terakhir, rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 360 derajat. Bagaimana hasil dari rotasi dengan perbedaan sudut dan bagaimana titik yang dihasilkan. Mari kita perhatikan satu persatu. Bagian yang pertama yaitu rotasi dengan pusat asal atau 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam atau rotasi positif. Rumusnya adalah titik koordinat P, AB dirotasikan dengan titik pusat 0,0 90 derajat. Maka P aksen ataupun bayangan atau posisi baru adalah di koordinat min BA. Mari kita lihat contoh soal berikut. Contoh yang pertama, titik koordinat P52 dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Tentukan posisi akhir atau bayangan titik P tersebut. Ya, teman-teman bisa melihat di layar saya telah menyediakan diagram Cartesius dan titik asal P5,2 atau 52 telah saya sediakan. Titik P52 ini akan dirotasikan berlawanan dengan arah jarum jam atau rotasi positif sebesar 90 derajat. Mari lihat rumusnya. Kita masukkan angka-angkanya sekaligus. Ya, bisa dilihat di layar. P52 dirotasikan pada titik pusat 0,0 90 derajat. Maka P aksen adalah min 25. Min 25 kita gambarkan. Absisnya min 2, ordinatnya 5. Seperti di sini. 1 2 3 4 5. Inilah namanya letak bayangan atau P aksen atau posisi baru dari titik koordinat P 52 menjadi min 25. Kita buat garis putus-putusnya. Kalau kita ingin membuktikan apakah memang benar 90 derajat dengan menggunakan rumus, kita tarik garis dari titik asal P52 ke titik pusat. Ini titik pusat. Kita gariskan, lalu kita gariskan dari titik pusat juga ke bayangan. Nah, dapat kita lihat sudut siku-siku ataupun 90 derajat yang dibentuk dari dua titik tadi ke titik pusat. Arahnya berlawanan arah jarum jam atau rotasi positif. Ini 90 derajat. Nah, begini dia. Inilah rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Bagaimana? Ini saya ulangi kembali di pelajaran sebelumnya, translasi dengan pencerminan atau refleksi. Saya hanya mengajarkan yang dasar-dasarnya saja, yaitu mentranslasi titik, merefleksikan atau mencerminkan titik. Bagaimana jika garis ataupun bangun datar? Sama,
semua itu diawali dengan titik. Jadi titik-titiknya kamu transformasikan, apakah berupa translasi, apakah berupa rotasi ataupun refleksi. Dasarnya titik. Jadi kalau kamu tahu tentang titik, mentransformasikan titik, maka kamu juga akan dapat mentransformasikan garis ataupun bangun datar. Kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat. Kita masuk ke bagian yang kedua, kalian bisa lihat rumusnya di depan. Ini rumus untuk rotasi pada pusat 0,0 sebesar 180 derajat. P dengan koordinat AB dirotasikan pada titik pusat 0,0 180 derajat, maka P aksen ataupun bayangan ataupun daerah baru adalah min A min B. Kalau kita mau bandingkan dengan yang pertama, AB menjadi min BA, dibalikkan, lalu tanda B dari positif menjadi negatif atau dari negatif menjadi positif. Sedangkan yang ini ya 180 derajat, tandanya dua-duanya dibalikkan. AB tetap AB, positif menjadi negatif, min A min B. Jadi koordinat AB dirotasikan 180 derajat dengan titik pusat 0,0, P aksennya adalah min A min B. Kita akan aplikasikan ke contoh soal. Mari lihat contoh soalnya, saya tuliskan di depan. Saya bacakan, titik koordinat P52 dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sebesar 180 derajat. Tentukan posisi akhir titik P tersebut. Di layar telah saya sediakan koordinat kartesiusnya, diagramnya. P52 dirotasikan berlawanan arah jarum jam ataupun rotasi positif. Hasilnya min 5 min 2. Min 5 min 2 kita gambarkan. Min 5 min 2. 1, 2, 3, 4, 5. Min 5, min 2 di sini. Kita buat garis putus-putusnya. Apakah rumus itu memang sesuai dengan gambar? Kita buktikan kembali dengan menarik garis lurus dari titik benda P52 ke titik pusat. Demikian juga dari bayangan ke titik pusat atau dari titik pusat ke bayangan. Ya, dari gambar kita melihat bahwa pergerakannya membentuk sudut 180 derajat. Benar. Ya, jadi kalau koordinat P52 dirotasikan 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam atau rotasi positif, maka koordinat bayangannya min 5 min 2. Boleh kalian perhatikan. Bagian yang ketiga, rotasi dengan titik pusat 0,0 sebesar 270 derajat. Teman-teman bisa melihat rumusnya di depan. Saya telah menuliskan rumusnya. Koordinat P, AB dirotasikan pada titik pusat 0,0 270 derajat, maka P aksen ataupun bayangan atau letak akhir dari titik P adalah B min A. Apsis ordinatnya dibalikkan menjadi ordinat apsis, lalu A-nya tandanya berlawanan dari positif menjadi negatif. Seandainya ada soal min A, maka di bayangannya menjadi A. Jadi tandanya dibalikkan. Kita akan aplikasikan ke dalam contoh soal. Contoh soal yang ketiga, titik koordinat P52 dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sebesar 270 derajat. Tentukan P aksen ataupun bayangannya. Saya telah menyediakan diagram kartesius di depan di hadapan kalian. Mari kita jawab letak koordinat bayangan atau P aksen. Dari 52 menjadi titik berapa? 52, perhatikan perhitungan pada layar.
menjadi 2-5. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ini daerah bayangan atau P aksen 2-5. Kita buktikan apakah sudutnya pas 270 derajat dengan menarik garis dari benda ataupun titik asal ke titik pusat, lalu dari titik pusat ke bayangan. Ini perputaran atau rotasi berlawanan dengan arah jarum jam atau positif menghasilkan benar 270 derajat. Kalian bisa perhatikan sejenak. Yang keempat, rotasi dengan titik pusat 0,0 sebesar 360 derajat. Rumusnya boleh kalian lihat di layar. Titik koordinat P, AB dirotasikan pada titik 0,0. Kalian bisa lihat rumusnya pada layar. Titik koordinat P, AB dirotasikan pada titik pusat 0,0 sebesar 360 derajat, maka P aksennya adalah AB. Kembali ke AB. Jadi 52 pada soal, kita lihat soalnya sekaligus. Titik P52 dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sebesar 360 derajat. Tentukan posisi akhir ataupun daerah bayangan atau P aksennya. P aksennya tetap kembali. Jadi kalau teman-teman berputar, berotasi 360 derajat, maka teman-teman akan kembali ke posisi semula. Kita lihat jawabannya. Saya telah menyediakan diagram kartesiusnya. Teman-teman bisa perhatikan P52 dirotasikan 360 derajat, maka akan kembali ke posisi semula, yaitu 52. Kita perhatikan. Kita tarik garisnya, garis lurus dari benda ke titik pusat. Dia berputar 360 derajat. Ya, kembali ke titik semula, yaitu P52. Berarti P aksennya juga 52. Inilah namanya rotasi 360 derajat dengan titik pusat 0,0. Demikian materi transformasi bagian yang ketiga. Sangat simpel. Apabila ada soal berupa garis ataupun berupa bangun datar, kalian tinggal melihat titik-titik pinggirnya saja, lalu ditransformasikan, dirotasikan. Jika sudah dapat, lalu disatukan menjadi titik menjadi garis ataupun titik menjadi bangun datar. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Bimbel Cahaya agar lebih besar kembali dan kami semakin semangat untuk menyebarkan informasi-informasi yang berguna bagi kalian. Jangan lupa share. Bye-bye.